как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ya untuk pemahar terakhir malam ini ya. Jadi setelah ini Mbak Wira ingin istirahat ya. Udah cukup malam dan besok harus bekerja kembali ya. Klien terakhir malam ini yaitu pemahar nomor 0272 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 0272. Di sini sesungguhnya ongkos terawangannya itu cuma satu ya. Ada dua benda yang dia cekkan, fotonya dia kirim begitu. Tidak apa-apa, Mbak Wira kasih bonus ya. Mbak Wira cek dua-duanya dan hasilnya sama ya. Mbak Wira cek dua-duanya dan hasilnya sama. Oleh karena hasilnya sama, ini nanti penjelasannya Mbak Wira jadikan satu ya, karena hasilnya sama. Hasil dari kedua benda ini adalah nanti di belakang ya. Sebelum Mbak Wira menyampaikan hasil terawangannya, Mbak Wira sampaikan dulu disclaimernya. Yang pertama yaitu Mbak Wira tidak tahu siapa Anda ya, tidak kenal Anda. Mbak Wira juga tidak tahu Anda membeli batu-batu ini di mana, harganya berapa, praktisinya siapa, Mbak Wira juga tidak tahu. Oleh karenanya dalam membacakan benda-benda ini adalah Mbak Wira membacakan apa adanya ya, berdasarkan kondisi benda, foto benda yang dikirim. Tidak ada unsur ingin menjelekkan siapapun atau menjatuhkan siapapun, karena toh Mbak Wira juga tidak kenal siapa praktisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Wira tidak jualan batu ya, mau itu batu hijau, batu akik, batu combong, batu merah, batu biru, batu apapun itu, Mbak Wira tidak jualan batu. Itu bisa dicek di Instagram Mbak Wira. Mbak Wira tidak menggunakan batu dan juga tidak jualan batu. Oleh karenanya, apapun hasil terawangannya tidak ada unsur ingin menjatuhkan atau menjelekkan orang lain. Karena toh Mbak Wira tidak berjualan batu, jadi tidak ada unsur ingin persaingan dagang, tidak ada unsur ingin persaingan barang dagangan, tidak ada. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu Mbak Wira melakukan pengecekan dengan metode-metode khusus dan ilmu-ilmu tertentu, dan memungkinkan ada praktisi lain yang memiliki metode tertentu yang berbeda, metode khusus yang berbeda, ilmu-ilmu khusus yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya beda hasil ya. Dan kalau hasilnya berbeda, itu Mbak Wira serahkan kembali ke Anda. Mau Anda percaya Mbak Wira boleh, tidak juga tidak masalah. Tapi kalau Anda ingin tahu keakuratan terawangan Mbak Wira, cek YouTube Jejak Mistis dan cek YouTube Mbak Wira. Di YouTube Jejak Mistis ada 1200 video. Anda bisa lihat sendiri keakuratan terawangan Mbak Wira dari testimoninya. Dan testimoni itu ada di masing-masing video. Atau Anda bisa cek YouTube-nya Mbak Wira. Di situ ada, belum banyak videonya, baru karena ya. Bisa dilihat di setiap video ada testimoni dari yang terawang. Jadi kalau Anda ingin tahu keakuratan terawangan Mbak Wira, cek rekam jejaknya, cek siapa Mbak Wira. Gitu ya. Jadi mau percaya boleh, tidak juga tidak masalah. Tapi kalau Anda ingin tahu keakuratan terawangan Mbak Wira, cek rekam jejak Mbak Wira, cek track record Mbak Wira. Kayak gitu. Kita kembali ke terawangan dua benda. Apabila sebuah benda itu Mbak Wira nyatakan tidak bertuah, maka belum tentu menurut orang lain dia juga tidak bertuah. Mbak Wira kasih ilustrasi sederhana ya, semoga Anda bisa memahaminya. Kalau ada segelas kolak kacang hijau ya, Mbak Wira cek, Mbak Wira terawang secara energi kosong, secara khodam juga kosong. Berarti kalau dalam sudut pandangnya Mbak Wira ini tidak bertuah. Namun apabila segelas kolak kacang hijau ini dicek oleh seorang ahli gizi, dia bertuah. Tuahnya apa? Memberikan zat besi serta vitamin E kepada pengkonsumsinya ya. Ini contohnya satu benda aja, segelas kolak kacang hijau. Menurut Mbak Wira tidak bertuah, tapi menurut ilmu ahli gizi gitu kan, itu bertuah. Nah ini contoh ya. Jadi kalau ada praktisi lain yang kemudian pandangannya berbeda, nggak masalah, it's okay. Anda mau percaya Mbak Wira silakan, mau pakai hasil terawangan orang itu juga silakan, nggak masalah. Jadi Mbak Wira tidak ambil pusing atas hal itu. Dan juga jangan ditanyakan, Mbak kok katanya praktisi A ini ada isinya Dewa Zeus, katanya praktisi B ini ada kodamnya macan, kok kata Mbak Wira kosong. Ya memang menurut Mbak Wira seperti itu. Anda percayai saja hasil terawangan orang, nggak apa-apa gitu ya.
Kita kembali. Ada dua benda ya, ongkosnya satu tapi nggak apa-apa, dua-duanya Mbak Wira baca. Ada dua benda. Yang pertama adalah batu berbentuk kotak warnanya hijau. Ini kosong tidak bertuah. Dan yang kedua ada batu combong ya, ini juga kosong tidak bertuah. Kok bisa keluar kesimpulan seperti itu? Mbak Wira menggunakan 3 metode untuk melakukan pengecekan. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk ya mengecek, melihat, merasakan keberadaan energi pada suatu benda bertuah. Kenapa? Karena kalau suatu benda itu bertuah, adanya tuah itu dari energi. Ya setidaknya sebagian besar benda bertuah adanya tuahnya itu dari energi. 90% benda bertuah adanya tuah dari energi. Memang ada sedikit sekali benda-benda bertuah tanpa energi, ada sedikit sekali benda bertuah tanpa kodam, ada. Ya itulah kekayaan ilmu supranatural Indonesia. Dan Mbak Wira pernah tahu itu. Sebuah kertas yang dirajah begitu ya, atau sebuah kain yang dirajah kemudian digenggam sama seseorang, ditembak pakai peluru tajam, kebal. Bukan hanya sekedar peluru gotri loh ya, tapi peluru tajam itu kebal, nggak tembus pelurunya, bahkan kulitnya aja nggak lecet, dia telanjang dada gitu. Loh Mbak, kok ada orang ngecek pakai peluru tajam? Ya ada. Dari mana Mbak senjatanya? Walau alam, Mbak Wira tidak tahu, dan Mbak Wira juga tidak bertanya. Tapi yang jelas Mbak Wira pernah melihat ada orang yang melakukan pengetesan seperti itu, dan ketika bendanya Mbak Wira cek nggak berkodam, nggak berenergi. Ya itulah uniknya. Ya, sekali lagi Mbak Wira jelaskan hal seperti ini ada ya dalam ranah supranatural. Itulah kenapa Mbak Wira itu tidak heran ya kalau ada benda di terawang energinya kosong, kodamnya kosong, kok ada tuahnya, itu nggak heran. Ya itulah supranatural. Ya, oleh karenanya sering Mbak Wira jumpai ya ada seseorang yang punya pegangan gitu ya, benda bertuah ya tertentu, ditanyakan ke praktisi A isinya macan, ditanyakan ke praktisi B isinya naga, ditanyain ke praktisi C isinya kakek-kakek, ditanyain ke praktisi D isinya kosong gitu kan. Dia bingung. Ya itulah benda bertuah. Semakin Anda banyak bertanya kepada praktisi, beda teori, beda praktisi, beda ilmunya, beda praktisi, beda hasil terawangannya, makin bingunglah Anda. Lalu solusinya gimana Mbak? Kembali ke diri Anda sendiri. Toh bendanya kan ada di Anda. Anda bisa melakukan pengetesan. Kalau katanya isinya macan, tuah proteksi, tes aja. Tuah proteksinya jalan nggak? Gitu. Isinya naga, tuah penyembuhan, tes aja. Benar nggak tuah penyembuhannya jalan? Gitu kalau Mbak Wira lah ya. Jadi bendanya ada di Anda bisa melakukan pengetesan. Benar nggak tuah-tuah itu tadi? Benar nggak kodam-kodam yang katanya ada bersemayam dalam benda-benda tadi? Kayak gitu. Ya, jadi kembali kepada Anda solusinya. Kita lanjut. Energi yang ada pada suatu benda bertuah itu dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu energi alam. Apa itu? Yaitu energi yang memang alam semesta yang mengisikannya ke dalam sebuah benda. Alam yang memprosesnya, alam yang membuatnya berenergi. Biasanya benda-benda berenergi alam ini kemudian disebut dengan mustika. Baik itu mustika merah delima, mustika kelapa, mustika kulbunta dan seterusnya. Alam yang membuatnya tanpa campur tangan manusia, dan benda-benda milik Anda ini dua-duanya sama sekali tidak mengandung energi alam. Memang untuk batu combong itu sering ya yang ada isi energi alam ya, tapi banyak juga yang Mbak Wira jumpa itu kosongan ya. Jadi untuk benda-benda milik Anda ini kosong ya, tidak ada energi alam. Yang kedua yaitu energi praktisi yang beritual, energi manusia namanya. Kalau energi manusia ya kemudian diritualkan dengan tata cara khusus, ilmu-ilmu tertentu, dimasukkan ke dalam suatu benda sehingga merubah benda yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah, itu disebut dengan tulpa. Jadi tulpa itu adalah energi yang didesain khusus untuk memberikan tuah tertentu pada si pemegang atau pada si pemilik benda bertuah, namanya tulpa. Nah kedua benda Anda ini juga benda Mbak Wira cek nggak ada energi manusianya. Yang ketiga adalah energi yang berasal dari jin atau khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan, jin yang sudah diikat perjanjian untuk membantu manusia, untuk loyal, tunduk, patuh, membantu manusia. Nah kedua benda Anda juga udah Mbak Wira cek nggak ada energi dari khodam. Jelas ya, jadi secara energi ini kosong. Nah yang kedua Mbak Wira menggunakan metode berikutnya, metode yang berbeda. Karena barangkali secara energi dia vibrasinya halus sehingga sulit untuk dideteksi, bisa jadi. Maka Mbak Wira menggunakan metode yang berikutnya supaya lebih valid. Namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran khodam pada suatu benda bertuah. Nah ini Mbak Wira cek dua-duanya tidak ada khodamnya, tidak ada tanda-tanda kehadiran khodam, tidak ada tanda-tanda kehadiran penghuni gaib ya dari benda-benda milik Anda ini.
Sehingga Mbak Wira simpulkan bahwa memang benda ini kosong tidak berkhodam, kosong tidak bertuah. Nah, kemudian ada metode terakhir yang Mbak Wira gunakan ya, namanya metode injeksi energi. Itu adalah suatu metode yang digunakan untuk memancing agar si khodam itu mau mendekat ke dimensi manusia. Ya barangkali khodamnya itu berada di dimensi yang jauh dengan dimensi manusia. Khodam itu adalah makhluk gaib, dimensinya namanya dimensi energi. Alam gaib itu dimensinya energi. Kalau manusia itu dimensinya materi. Itu udah beda dimensi, dan jaraknya bisa jauh bisa dekat. Ada dimensi energi yang melekat dengan dimensi materi, ada ya. Contohnya apa? Gunung Lawu, Gunung Merapi, itu adalah dimensi-dimensi energi yang melekat dengan dimensi materi. Oleh karenanya kalau ada orang naik ke gunung seringkali kalap, hilang, nyasar ke pasar setan. Nah, itu karena dimensinya dekat. Ada juga yang dimensinya jauh ya, sehingga kalau dirasakan susah, dilihat nggak kelihatan ya. Oleh karenanya perlu dipancing agar mendekat ke dimensi kita, namanya metode injeksi energi. Nah, ini kedua benda ini udah Mbak Wira injek dengan energi, ternyata memang tidak ada feedback apapun ya. Itu menjadi tanda bahwa memang kedua benda ini kosong tidak berkhodam, kosong tidak mengandung energi. Sehingga kesimpulannya kosong tidak bertuah itu menurut Mbak Wira, gitu ya. Oke, itu tadi adalah terawangan dua benda milik Anda. Silakan kalau ada tanggapan boleh ya, kalau ada pertanyaan juga boleh, nggak apa-apa. Lalu yang benar yang mana Mbak, Anda rasakan sendiri, benar nggak yang Mbak Wira sampaikan? Kalau Anda merasa keliru, nggak apa-apa, sampaikan aja ya. Mbak Wira terbuka untuk semua pertanyaan, untuk semua tanggapan. Terima kasih, selamat malam.